Minasan, konnichiwa. Takao Japanese Course no Enda Sensei desu. Selamat datang di Takao Japanese Course YouTube channel. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa budaya Jepang yang menarik bareng native loh. Selamat menonton ya. Dozo tanoshinde ne. Ada di Osaka, di Tokyo juga ada. Di mana-mana ada. Preman gitu kan ya, preman ya. Tapi bukan preman kayak seperti Indonesia, bukan. Mereka tuh lebih lebih ibaratnya semacam kayak perusahaan gitu. Udah di organisasi. Jadi kayak jadi nggak minta duit gitu enggak ya? Enggak. Terus mereka ngapain? Kalau Yakuza itu mereka ngapain di Jepang? Jadi mereka itu kerjanya itu memang ini ya, nggak kelihatan gitu. Bagi orang biasa itu nggak kelihatan. Cuma ada yang bilang pemasukan mereka itu kayak narkoba gitu. Narkoba atau enggak. Contoh kita mau sewa tempat. Untuk sewa tempat kita harus, ada yang bilang kalau untuk mau sewa di sini, kalau mau sewa sini per bulan harus bayar segini ya gitu. Ada yang bilang gitu juga buat sewa tempat. Oh, jadi bayar pajaknya kayak Yakuza ya? Iya. Bayar pajaknya kayak Yakuza. Mereka yang kayak jagain gitu. Kalau ada tam-tam yang aneh gitu, kalau ada orang yang agak benar gitu, mereka yang kayak urusin atau enggak kayak jagain kita gitu. Oh, di Indonesia jadi juga ada ya kayak gitu ya. Jadi kalau buka usaha ya, bayar ke mereka yang nanti aman gitu ya, tidak ada gangguan apapun ya. Oke, jadi masih ada ya Yakuza sama gangster di Jepang. Mungkin. Semoga disiplin. Semoga disiplin. Tapi kalau tergantung juga. Kalau Minori-san kalau janjian selalu tepat waktu. Kalau di Jepang tepat waktu. Cuma karena saya udah lama di Indonesia juga ya, jadi udah terbiasa sama jam karet. Hai, jam karetnya gongjikan. Tapi orang Jepang sendiri disiplin ya sebetulnya ya. Disiplinnya sangat disiplin ya Minori-san. Jadi kalau misalnya dulu waktu kuliah nih Minori-san, kalau terlambat ngumpulin tugas diterima nggak sama gurunya? Tergantung dosennya, tapi ya nilainya dikurangi walaupun diterima. Atau nggak diterima. Atau nggak diterima ya justru. Ya, jadi disiplin ya. Kalau kereta api suka terlambat nggak? Gak pernah ya, di Jepang nggak pernah terlambat ya. Kalau terlambat pun biasanya ada pemberitahuan ya. 1 menit pun diminta maaf. Minta maaf malah ya. Iya, namanya orang tugasnya ya, bagian stasiunnya. Maaf karena terlambat. Tapi kalau misalnya terlambat gara-gara bencana alam, misalnya karena jiko toka, biasanya kalau surat itu ya, pemberitahuan. Ada. Biasanya kasus yang paling banyak keretanya akan terlambat itu bunuh diri kalau di sini di Jepang. Bunuh diri ya, oke. Nah kalau misalnya bunuh diri, orangnya bunuh diri terjun ke kereta, terus dia ganti rugi ya, keluarganya ya meninggal ya, keluarganya, karena yang ganti rugi ke siapa, perusahaan Jepangnya ya, perusahaan keretanya ya, kereta Jepang. Jadi karena sudah mengakibatkan keterlambatan dan kerugian gitu ya dan lain-lain, jadi harus ganti rugi si keluarga yang ditinggalkannya ke perusahaan kereta. Jadi kasihan yang ditinggalkannya keluarga. Udah hilang keluarga dan duit juga gitu kalau di sini. Betul, 2 kali ya. Sudah jatuh tertimpa tangga di sini namanya. Oke. Bullying ya, Ijime. Ada ya. Ada. Ada. Banyak kah? Sayang sekali tapi ada.
banyak tapi ada. Pernah melihat? Ijime yang sebenarnya ijime juga ada macam-macam gitu. Oke, yang pernah dilihat Tomoyasu Ijime yang terlihat, sama ijime yang nggak kelihatan gitu. Ijime yang di belakang. Kalau misalnya yang kelihatan? Yang kelihatan itu kayak contoh dicuek gitu. Oh, dicuekin. Dicuek sama semua orang. Sama teman. Kalau dipukul gitu, ada. Itu udah berarti udah bukan ijime sih, udah itu kriminal. Ijime itu lebih kita menyakiti hati orang gitu. Oh, itu ijime ya. Kalau di Jepang ijime itu bullying itu nyakitin hati orang ya. Jadi kayak dicuekin. Jadi ambil cara-cara yang bagaimana cara kita lebih menyakiti hatinya dianya saya. Ijime yang pas SD, SM, STK, SD itu nggak terlalu masalah besar. Ijime yang besar itu pas udah jadi dewasa. Ijime di sini tuh memang di mana-mana bisa terjadi gitu, bukan hanya di sekolah doang. Oke. Di perusahaan juga ada. Oh ya, di perusahaan juga ada nih. Cuma kita susah menyadari juga gitu. Nah, tapi memang di sekolah juga ada yang apa ya? Ada seperti bos di dalam sekolah, di antara teman. Terus dia itu bikin kayak kelompok. Oke, iya. Geng suka ya. cuek orang lain, so geng. Itu memang ada ya di mana-mana. Yang lebih parahnya cewek sih menurut saya. Iya. Cewek ya. Jadi kalau ijime parah ya. Koi. Keren. Sugoi. Mungkin dia sangat suka sama cosplay atau anime. Saya terharunya ke apa ya? Jonetsu itu nani? Apa? Passionnya. Terharunya ke passion dia. Oh, tapi saya sendiri nggak tertarik sama cosplay. Oh, tidak tertarik dengan cosplay. Tapi kalau lihat, wah, keren ya gitu ya. Wah, keren ya, gitu ya. Apa totalitas ya, biasanya kalau orang Jepang cosplay itu totalitas sih. Kalau Tomo ya Sensei gimana kalau lihat orang cosplay? Iya, kalau saya diri sendiri kalau lihat cosplay orang-orang yang bercosplay di jalan itu apa ya, kayak unyu, lucu, imut. Kalau cewek ya. Oke, kalau cewek. Kalau cowok? Kalau cowok, kayak keren gitu, mantap. Cuma kalau saya diri sendiri disuruh cosplay itu nggak mau. Kayak gimana ya, kayak nggak berani gitu. Nggak berani. Nggak suka sih. Malu. Malu kan. Karena pasti banyak orang lihat ya cosplay. Jadi harus yang ini ya, yang apa? Jishin motif. Harus pede. Yang pede ya, yang cosplay ya. Jadi kalau lihat senang ya, tapi kalau untuk melakukan cosplay sendiri belum pede. Ayo apa? Pelajaran bahasa Inggris di SD, SMP, SMA itu kebanyakan baca atau hafal kata-kata aja. Jadi kalau misalnya situasinya untuk ngomong itu susah. Walaupun udah belajar banyak, nggak bisa ngomong. Jadi kelihatannya susah berbicara bahasa Inggris. Itu menurut saya. Nggak praktik. Oh, nggak praktik. Oke. Kesempatan untuk berkomunikasi sama orang asing dengan bahasa Inggris pun kita nggak ada. Malah kalau kita contoh situasinya pas ada di stasiun atau kereta, ada yang ada ngobrol dengan bahasa Inggris, orang Jepang itu kabur langsung. Mana ini Inggris gitu, mampus gitu. Panik ya kalau ditanya pakai bahasa Inggris. Lu gitu.
ada yang itu juga, tapi kalau di SMA saya itu kebanyakan bukatsu, klub. Jadi ini ya, apa namanya, eskul kalau di sini ya namanya. Ekstrakurikuler ya. Oke, jadi kalau di kuliah baru semua bener-bener arubaito ya. Cari uang sendiri. Biasanya uangnya dipakai buat jalan-jalan gitu ya. Buat tabung ya, buat liburan. Jadi sudah belajar mandiri nih. Ya, sudah apa namanya dari kuliah ya sudah mulai mandiri. Hai, kalau arubaito di Jepang tuh berapa sih dapat bayarannya? Itu tergantung provinsinya, daerahnya. Tapi kalau saya di Chiba minimal 900 yen atau lebih. 900 yen atau lebih kalau di Chiba. Per jam. Per jam ya hitungannya kalau di Jepang ya, kerja paruh waktu. Jadi kalau satu hari itu biasanya maksimal 5 jam ya? Itu sebenarnya tergantung apa ya, perhitungan gajinya juga. Kalau daerah-daerah yang kota besar kayak Tokyo, Osaka itu memang per jam itu juga mahal, kayak 900 berapa gitu. Pas saya kuliah itu agak di provinsi Oita, daerah Kyushu. Jadi sejam berapa itu? Gak nyampe 800, 700 berapa gitu. Nggak nyampe 800 yen. Karena di daerah itu ya, pedalaman ya. Bukan di kota besar nih. Kalau di kota besar lumayan ya. Di daerah ini agak pinggiran gitu kan. Jadi itu ya terlalu mahal. Menurut saya malah kebalik. Oh, kebalik? Perempuan itu suka malu-malu ya. Jadi mungkin dari laki-laki yang kohaku. Oke, dari laki-laki yang kohaku. Dan cewek itu lebih sukanya gitu. Betul. Apa ya? Dan beraninya kelihatan. Apa ya? Melalui anime atau kebanyakan ada kayak salah satu scene yang cewek yang nembak cowok, kayak cewek yang lebih umurnya di bawah tembak ke senpainya gitu. Memang ada juga, cuma menurut saya juga yang mau ditembak itu cewek sih sebenarnya ya. Berarti yang nembak duluan cowok ya? Harusnya, cuma menurut saya sikap-sikap cowok orang Jepang itu banyak cupu gitu. Cupu? Pemalu ya? Makanya cowok juga ada merasakan kayak nembak dong gitu, gua nggak berani. Asik. Nembak duluan dong gitu. Ada yang kayak gitu juga gitu. Terus kalau misalnya jalan nih ya, misalnya cowok sama cewek jalan nih ya, ngedate, yang bayar siapa? Siapa yang bayarin? Kalau di Indonesia, kalau cowok sama cewek jalan, yang bayarin biasanya cowoknya, meskipun ada beberapa yang ceweknya ya, tapi sebagian besar itu biasanya cowoknya. Kalau di Jepang itu betsu karena betsu juga ada, tapi menurut saya kebanyakan cowok. Oh, kebanyakan yang bayarin cowok. Oke. Nah, itu dia tadi pembahasan seru mengenai budaya di Jepang. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sore dewa, matai masyo.